Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini mempelajari terkait untuk uji lanjut, di mana pada RAL atau rancangan acak lengkap itu selanjutnya nanti ada proses yang dinamakan pengujian lanjut. Pengujian lanjut ini saya ingatkan lagi bahwa hanya dilakukan jika hasil dari uji ANOVA-nya berbeda nyata. Jika tidak berbeda nyata, maka tidak perlu dilakukan pengujian lanjut karena nanti hasilnya pasti akan tidak berbeda semuanya. Artinya perlakuan 1 sampai perlakuan terakhir itu akan notasinya A semua karena tidak berbeda antara perlakuan 1 sampai perlakuan yang ke N. Baik, kita ulangi lagi untuk minggu kemarin bahwa ada contoh seorang pengusaha ini ingin menguji dari 4 jenis dari mesin produksi ekstrudat Jiki. Dari mesin A, B, C, D ini dilakukan proses pengujian apakah keempat mesin ini mempunyai performa yang berbeda dalam menghasilkan produksi dari Jiki. Hasil dari penelitian ini kita lihat hasilnya, percobaannya A, B, C, D ini adalah mesin, kemudian hasil produksinya itu digambarkan pada angka di bawahnya, di mana terdapat 5 ulangan di perlakuannya. Nah, untuk mempermudah ini, maka kita harus membuat dulu untuk tabel perhitungannya supaya nanti kita memudahkan untuk bagaimana kita menghitungnya. Di mana nanti di sini ada mesin produksi A, B, C, D ini ya. Kemudian ulangannya ini sebanyak 5, nanti kita tinggal masukkan satu-satu sehingga nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi rata-rata diketahui, kemudian total itu juga nanti diketahui. Ingat bahwa ini nanti memudahkan kita untuk menghitung ANOVA-nya, untuk menganalisis variasi dari perlakuan. Nah, ini untuk mempermudahnya, maka kita harus membuat seperti ini. Setelah ini dibuat seperti ini, maka kita menghitung mulai untuk ANOVA-nya. Di mana untuk penghitungan ANOVA ini yang harus Anda ketahui adalah kita menghitung untuk faktor koreksi, jumlah kuadrat total, jumlah kuadrat perlakuan, dan JK galat atau error ya. Di mana pada faktor koreksi itu adalah jumlah total kuadrat dibagi N. Dan ini nanti Anda dapatkan dengan ini dikuadratkan. Nanti kita lihat ya, ini kita baca dulu. Kemudian JK total itu adalah jumlah kuadrat masing-masing pengamatan. Masing-masing pengamatan itu berarti 3,54 kuadrat tambah 3,25 kuadrat seperti itu dan seterusnya sampai ke 3,08. Kemudian JK perlakuan nanti akan didapatkan dari kuadrat total masing-masing perlakuan, kemudian dibagi dengan jumlah ulangan, baru dikurangi faktor koreksi yang di sini. Total itu berarti yang di sini nanti ya, dikuadratkan, dikuadratkan, dikuadratkan. Total dari produksi mesin A, totalnya berapa nanti dikuadratkan. Kemudian JK galat, yaitu JK total dikurangi JK perlakuan. Penghitungannya seperti ini, berarti penghitung jumlah kuadrat yaitu faktor koreksi, di mana faktor koreksi tadi yang total di bawahnya adalah 63,14 kuadrat dibagi dengan N. N ini adalah jumlah ulangan dikali jumlah dari perlakuan, di mana perlakuannya tadi ada 4, mesin A, B, C, D, dan diulang sebanyak 5 kali, berarti 4 kali 5 yaitu 20, sehingga didapatkan 63,14 kuadrat dibagi 20, hasilnya adalah 199,33. Sedangkan selanjutnya penghitungan JK total. JK total didapatkan dengan kuadrat masing-masing perlakuan pengamatan. Jadi satu-satu ya, 3,54 kuadrat ditambah 3,25 kuadrat ditambah sampai ke bawah tadi. Contohnya tadi kita ini 3,54 kuadrat, 3,25 kuadrat ditambah 3,15 kuadrat, semuanya dikuadratkan
sampai di sini ya. Hanya 1, 2, 3, 4, 5 dan A, B, C, D ini semua harus dikuadratkan. Kemudian dari sini nanti dikurangi faktor koreksi yang di sini hasilnya. Maka akan kita dapatkan angka 0,81. Kemudian jika perlakuan, maka kita harus menjumlahkan totalnya yang paling kanan tadi. Kemudian kita harus membagi dengan jumlah ulangannya. Ingat jumlah ulangan tadi ada 5 ya, berarti kita pembaginya adalah 5. Contohnya berarti tadi 16,87 kuadrat ditambah 16,25 kuadrat ditambah 15,02 kuadrat ditambah 15,00 kuadrat dibagi jumlah ulangan berarti 1, 2, 3, 4, 5. Hasil dari situ dikurangi faktor koreksi. Faktor koreksi ini untuk mengkoreksi nilai angka-angka ini. Jadi selalu ada faktor koreksi kalau kita melihat total dan perlakuan ya. Kemudian JK galat didapatkan dari JK total 0,81 ini dikurangi JK perlakuan 0,51 sehingga didapatkan 0,29. Dari hasil ini tinggal dimasukkan saja untuk tabel ANOVA-nya, di mana pada tabel ANOVA ini kita hanya memasukkan yang tadi angka-angka, kemudian akan kita dapatkan nanti kuadran total perlakuan dibagi KTG, kuadran total galat nanti ya. DB ini adalah error, DB derajat bebasnya di sini. Perlakuan berarti T-1, perlakuannya ada 4, perlakuan mesin A, B, C, D dikurangi 1 berarti 3. Sedangkan galat perlakuan yaitu RT itu adalah ulangan gitu. Ini kalau di bahasa Inggris itu replication time ya. Sehingga di sini ulangannya itu adalah 5 ya tadi, maka kan nanti dari pengulangan ini nanti dikurangi 1 dikurangi perlakuan min 1. Jadi ulangan replication time-nya itu ada 20 kurangi 1, kemudian 19 ya. 20 itu perlakuan tadi kan 4. Kemudian dari ulangannya ada 5, sehingga 4 kali 5 jumlahnya itu ada 20 ya. 20 dikurangi 1 sama dengan 19. Kemudian T-1. T-1 ini perlakuan. Tadi ada 3. Jadi 19 dikurangi 3, maka nanti hasilnya 16 di sini ya. JKP tinggal dimemasukkan dari angka ini, JKP, JKG, JK perlakuan, DB perlakuan, berarti DB perlakuan nanti bagi 3, DB galat berarti 16 di sini. Nanti KTP akan dihasilkan dengan membagi KTG. Jadi di sini ya, KTP itu maksudnya adalah KTP ini nanti. Kemudian KTG itu yang di sini. Hasil dari ini dibagi ini, maka hasilnya adalah F hitung. F hitung nanti digunakan untuk membandingkan antara F5% dengan F1%. Di mana hasilnya, kalau penghitungannya seperti ini, kemudian yang perlu Anda pahami adalah bahwa pada proses penghitungan untuk RAL, itu Anda nanti harus membandingkan antara F hitung dengan F tabel ya. F tabel yang digunakan di sini bisa ada 1, bisa ada 2. Kalau nanti 1 berarti berbeda nyata dan tidak berbeda nyata. Tapi kalau ada 2, Anda bisa menggunakan berbeda sangat nyata dan berbeda nyata serta tidak berbeda nyata. Jadi kalau F-nya ada 1, ada 2 kesimpulannya berbeda nyata dan tidak berbeda nyata. Kalau ada 2, berarti nanti kesimpulannya bisa ada 3. Berbeda tidak nyata, berbeda nyata, dan berbeda sangat nyata. Kalau angkanya itu lebih besar dari F5%, maka berbeda nyata. Kalau di antara ini, maka berbeda nyata. Kalau di bawah 3,24 itu adalah tidak berbeda nyata. Kalau di atas 5,29, maka berbeda sangat nyata. Sehingga kita melihat F hitungnya 9,49, ini ada titik 2, ini berbeda sangat nyata. Kalau titiknya 1 biasanya berbeda nyata saja. Di atasnya misalnya angkanya 4,5, 4,5 itu ada di antara 5% dan 1%. Sehingga hanya berbeda nyata dan ininya hanya 1 nanti.
Nah, untuk kasus yang ini, kita mendapatkan F hitung jauh lebih besar dari F1%, maka kita menyimpulkan bahwa produksi dengan mesin ABCD menghasilkan hasil yang berbeda nyata. Artinya, tidak semua mesin itu menghasilkan produksi yang sama. Sehingga kita harus mencari selanjutnya adalah mesin mana yang menghasilkan nilai yang tinggi, mesin mana yang menghasilkan nilai rendah. Sehingga dalam uji statistik ini biasanya ada dua cara. Yang pertama adalah menghitung dengan menggunakan BNT atau menghitung dengan menggunakan BNJ. Ya, ini dua-duanya sebenarnya tujuannya sama. Namun untuk kali ini kita coba pelajari salah satu saja, yaitu beda nyata terkecil atau BNT. Kalau BNJ prinsipnya sama, kita menggunakan beda nyata jujur, gitu ya. Nah, F5% dan F1% kita kembali ke sini dulu. Ini dapatnya dari mana? Ini dapatnya dari tabel, F-tabel ya. Jangan sampai keliru. Cara bacanya bagaimana? Ini sudah ada ketetapan ini ya. Cara bacanya adalah Anda ingat ini 3 sama 16 ini ya. Nah, 316 dengan 5% atau 1%-nya. Ini diingat-ingat ya. Saya akan ajak Anda untuk melihat tabel setelah ini. F-tabel 5% itu didapatkan dari DF-nya. DF-nya itu berapa? Kemudian DF untuk penyebutnya berapa? Tadi ini ada perlakuan itu 3, kemudian yang ini 16. Maka Anda tinggal 3 ditarik ke bawah, kemudian 16 ditarik ke samping. Sehingga didapatkan angka 3,24. Anda tinggal masukkan di sini, 3,24. Sedangkan untuk F-tabel 1%, maka Anda harus mencari F-tabel yang 1%. Ya, F-tabel ya, jangan lupa karena nanti Anda akan menggunakan T-tabel dan juga menggunakan tabel-tabel yang lain. Nah, F-tabel 1% itu berarti Anda harus menarik sama yang 3 dan yang 16, maka hasilnya 5,29. Sedangkan di sini tinggal dimasukkan saja, berarti 5,29. Ya. Ini ingat kemarin bahwa semakin kita menggunakan F-tabel 5%, ini artinya adalah kita mentolerir 5% kesalahan atau selang kepercayaannya 95 ya. Kalau yang ini kita menolerir hanya 1% atau selang kepercayaannya 99% ya. Ingat, kita bisa menggunakan beberapa ini tergantung dari penelitian. Kalau untuk penelitian pangan, untuk mesin dan yang lain biasanya kita 5% cukup. Tapi kalau untuk kesehatan mungkin malah tidak boleh 1%, tapi harus 0,01% atau 0,005%, itu bisa. Nah, ini nanti tergantung dari seberapa sensitif hasil dari penelitian kita untuk diharapkan dan seberapa bahaya jika tidak kita adopsi ya. Kalau obat misalnya kita menggunakan hanya 5%, itu terlalu banyak. Kita nggak boleh main-main dengan nyawa manusia, sehingga F-nya ini biasanya jauh lebih kecil untuk menggunakannya. Tidak boleh kepercayaannya 95%, kita harus menggunakan kepercayaan di atas 99%. Begitu ya. Ini contohnya. Jadi ini hasilnya, maka penelitian itu bisa disimpulkan bahwa mesin untuk produksi ciki ABCD ternyata menghasilkan produksi yang berbeda, ya. Maka karena dia berbeda, kita harus lanjut ke uji lanjut. Uji lanjut yaitu menggunakan beberapa contoh ini, ada uji BNT ya, beda nyata terkecil, ada uji BNJ, beda nyata jujur, ada uji jarak Duncan, UJD. Ini berbeda-beda. Nah, kita mempelajari hanya yang BNT saja supaya tidak terlalu bingung ya. Nah, uji beda nyata terkecil atau BNT atau disebut juga uji Fisher itu menggunakan nilai tengah pengamatan. Ya, BNT ini menggunakan 0,05 saja, ya, 0,05. Ya, ini berarti 5%, ya, tidak perlu ada 1% dan yang lain. Cara untuk mencarinya adalah BNT 0,05
maka ini nanti akan DB galat kali akar 2 KT galat dibagi ulangan. Ya, ini akan masuk ke atas tadi. Ulangan ya, bukan replication time atau ini ya. Ulangannya nanti ada 5, maka pembaginya adalah 5. Untuk itu, maka kita harus mencari tabel T, uji beda nyata terkecil atau uji Fisher ini menggunakan tabel T 0,05 dengan dB galat 16 ya. Kali akar dari 2 kali KT galat dibagi ulangan. KT galat itu ada di atas tadi. KT galat yang ini ya. KT galat yang ini. Ini KT galat ya. Nah, dari situ maka kita akan mendapatkan perhitungan 2,12 karena ini adalah ketetapan dari tabel untuk uji BNT, tabel T 0,05 dengan dB galat 16 kali akar dari 2 kali 0,0182 dibagi 5. Hasilnya adalah 0,18. Kita akan menuju dulu untuk bagaimana kita mendapatkan T tabel 0,05 dengan dB galat 16 ya. dB galat 16 tadi 0,05 untuk tabel T-nya, dB galatnya berarti yang 16. Tinggal ditarik seperti tadi 2,119 atau dibulatkan menjadi 2,12 seperti yang di sini. Ya, 2,12. Maka dihasilkan BNT, nilai BNT 0,05 adalah 0,18 ya. Nah, setelah itu kita memberikan notasi untuk mengetahui mana yang berbeda antar mesin ya. Nah, untuk itu tahap pertama adalah kita harus mengurutkan antara perlakuan yang mempunyai rata terkecil sampai ke terbesar. Ya, ini bisa dibalik juga sebenarnya. Namun saya lebih suka mengurutkan paling kecil dan paling besar. Jadi perlakuan sudah tidak boleh nanti ditulis A, B, C, D, tapi kita urutkan berdasarkan dari rerata. Ya, reratanya dihasilkan untuk ini 3, kemudian 3. Kemudian 3,25, kemudian 3,25. Nah, untuk itu nanti kita reratanya ini plus BNT ini yang kita gunakan untuk membuat notasinya ya. Nah, ini mohon diperhatikan dengan benar karena ini krusial untuk Anda bisa memberikan notasi secara tepat ya. Ini krusial. Jadi silakan hati-hati mendengarkan. Tadi kita mendapatkan BNT adalah 0,18 ya, yang di sini 0,18. Maka untuk ini 3 plus 0,18 maka hasilnya adalah 3,18. Notasi pertama pasti harus Anda tulis A dulu ya. Oke. Selanjutnya, setelah 3,18, maka kita menuju ke rerata yang kedua, ya D. Rerata kedua itu kan 3. Ini angkanya ada di antara 3 sampai 3,18, ya. 3 ini kan antara 3 sampai 3,18 ya. Maka karena dia di antara ini, maka kita harus membandingkan dengan yang di sini, sehingga karena ada di antara ini dan tidak melebihi 3,18, maka harus ditulis A lagi untuk perlakuan yang kedua ini. Ya. Kemudian selanjutnya kita tambahkan 0,18 hasilnya 3,18. Kita bandingkan yang ketiga dengan angka yang ada di atasnya. Ini kan 3,318. Kebetulan sama ya dengan yang di atas. Kalau tidak sama, maka tetap kita membandingkan tidak dengan di atas, tapi dengan di atasnya di sini. Karena 3,25 ini di atas atau tidak berada pada kisaran 3 sampai 3,18,
maka kita memberikan notasi B karena dia berbeda, karena dia di atas 3,18. Ya. Selanjutnya kita tambahkan dia 1,8, hasilnya adalah 3,43. Ya. 3,43 sampai 3,25. 3,27 ini di antara 3,25 sampai 3,43. Sehingga ini dengan ini tidak berbeda karena ada di antara 3,25 sampai 3,43. Sehingga notasinya B. Ya. Notasi yang ini sebenarnya tidak perlu kita tambahkan karena apa? Karena kita tidak membandingkan lagi yang di bawahnya. Sehingga ini kosong pun tidak masalah sebenarnya. Ya. Jadi ini yang nanti hasil notasinya adalah A, B, B. Ya, hasil ini kita bisa menyimpulkan lagi bahwa ekstrudat Ciki, mesin ekstrudat Ciki itu ternyata menghasilkan produksi yang berbeda pada perlakuan antara D dan B ini. Sehingga kalau kita menginginkan produksi yang baik untuk menghasilkan Ciki, kita harus menyarankan dua ini, 3,43 dan 3,45. Ini tidak boleh kita menyarankan yang terbaik nilainya paling tinggi adalah 3,45. Tidak boleh. Meskipun 3,27 ini ya. Karena apa? Karena meskipun ini berbeda, seolah-olah ini paling tinggi di antara nilai ini, namun secara statistika tidak menghasilkan perbedaan yang nyata karena sama-sama B dan B. Jadi B ini silahkan kita mau pilih yang manapun, meskipun ratanya itu sedikit berbeda namun tidak berbeda nyata. Sehingga mesin yang menghasilkan nilai tinggi adalah B dan A. Ya, ini kurang berarti perlakuan mesin B dan A. Ya. Sedangkan yang menghasilkan nilai rendah adalah C dan D. Ini nanti kalau misalnya notasinya berbeda, A, B misalnya ya, C misalnya, maka kita melihat yang paling rendah itu adalah yang C. Karena dia di sini A, di sini sudah berubah B. C, maka dua-duanya ini tetap tinggi. Kalau C-nya hanya satu di sini, maka yang paling tinggi adalah A, tidak B dan A. Jadi Anda harus hati-hati menyimpulkan mana yang paling tinggi, mana yang paling rendah berdasarkan dari notasi yang muncul di sini. Baik, demikian ini untuk pengujian uji lanjut dari perlakuannya. Nah, minggu ini kita selesaikan di sini dan minggu depannya adalah kita melakukan tugas ini akan saya gunakan untuk nilai dari saya nantinya selain dari UTS. Nanti di terakhir akan ada UTS dan ujiannya adalah untuk rancangan acak kelompok yang sederhana. Ya, untuk yang sekarang ini tugasnya adalah Anda membuat penghitungan mulai dari ANOVA sampai ke uji BNT. Ya. Saya sudah buatkan untuk datanya, jadi ada seorang peneliti ingin mengetahui apakah dengan menambahkan gula pada formulasi pembuatan nata de coco itu menghasilkan serat kasar yang berbeda. Ya, jadi seorang peneliti ingin mengetahui apakah dengan penambahan gula yang berbeda, ada yang 2,5%, ada yang 7,5%, itu menghasilkan jumlah serat kasar yang berbeda. Dia ingin tahu apakah berbeda atau tidak. Jangan-jangan berapapun gula yang ditambahkan, serat kasarnya tetap sama. Begitu ya. Nah, sehingga nanti Anda harus menguji untuk ANOVA, analisis ovarian. Jika nanti ANOVA atau analisis sidik ragam itu nanti berbeda nyata, maka Anda harus melanjutkan ke uji BNT untuk mengetahui gula mana yang menghasilkan serat kasar terendah dan gula mana, penambahan gula berapa yang menghasilkan serat kasar tertinggi. Begitu ya.
Dan ini nanti saya mohon untuk bisa dikumpulkan sekitar maksimal itu adalah hari Jumat, sehingga apa ini ditulis tangan ya semuanya. Saya tidak ingin ini di apa ini di eh, apa ini Excel begitu, sehingga nanti akan mempermudah untuk proses copy paste dari Anda. Paling tidak Anda harus menghitung di sini pada apa ini kertas, dan kertasnya di kertas A4 saja, nanti di scan atau di foto, di PDF-kan dan dikirimkan pada assignment yang akan saya kirimkan pada Google Classroom. Ya. Demikian, nanti akan saya tunggu sampai hari Jumat ya, berarti hari Jumat itu tanggal 1 Oktober. Demikian saya tutup untuk perkuliahan kita kali ini. Saya tunggu di hari Jumat untuk tugasnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.